pada kesempatan ini saya akan menyaksikan sedikit ya bagaimana saya bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jujur saja teman-teman, satu hal yang saya tidak pernah terpikirkan sama sekali bahwa saya akan menjadi seorang Kristen atau pengikut Kristus. Mengingat saya lahir dan dibesarkan dari keluarga muslim, tentunya dari kecil saya belajar sholat dan mengaji hingga remaja. Kok bisa sih? Nah, awalnya sih saya sering ngobrol tentang banyak hal dengan seorang teman yang saat itu baru saya kenal. Entah dalam obrolan apa saat itu, saya lupa lagi. Tapi yang saya ingat, teman saya ini bilang gini, "Meta, sebentar lagi kan kamu merayakan Idul Fitri. Kamu yakin gak dosa kamu bakal dihapus atau diampuni?" Jelas pada saat itu saya menjawab, ya pastilah dihapus, karena memang dalam ajaran Islam, Idul Fitri itu kembalinya manusia kepada fitrahnya atau kesuciannya. Teman-teman, teman saya ini malah bilang gini, "Itu tuh nggak bakalan, Meta. Mau kamu 7 kali Idul Fitri, mau 12 kali Idul Fitri, dosa kamu tiap tahun malah makin bertambah. Jadi nggak ada tuh istilah manusia kembali kepada kesucian." Saya kan agak tersinggung tuh. Saya balik tanya, "Emang kalau di Kristen itu gimana?" Teman saya jawab gini, "Yang namanya manusia itu gak ada yang suci. Selama hidup di dunia itu gak ada. Dosa itu terlalu banyak, malah makin tambah banyak." Nah, itu kata teman saya. Jadi gak ada satupun cara untuk menghapus dosa seseorang sampai menjadi suci, itu gak ada. Saat itu saya bertanya, lantas gimana dosa bisa diampuni? Waktu itu teman saya cuma bilang gini, "Kamu pernah lihat gak gambar Yesus disalib?" Nah, saya jawab pernah. "Terus kamu tahu gak kalau Yesus itu sebenarnya siapa? Kenapa dia disalib? Dan untuk apa dia disalib? Coba deh kamu kenali Isa Al-Masih dalam Al-Qur'anmu." Nah, jadi teman-teman, dari obrolan dan pertanyaan sederhana itulah yang akhirnya membuat saya berpikir keras dengan rasa penasaran juga, terutama pada saat teman saya menyuruh saya untuk mengenali Isa Al-Masih. Siapa sih Isa Al-Masih? Teman-teman, dari situlah saya mendalami Al-Quran secara pribadi. Kalau saya pikir agak aneh juga sih, kenapa bukan Injil ya? Kenapa malah Al-Quran yang saya pelajari? Waktu itu saya belum sadar bahwa sebenarnya saat itu Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saya. Dan ternyata benar teman-teman, ada begitu banyak ayat-ayat tentang kebenaran Isa atau Yesus di Al-Quran yang membuat saya jadi makin tambah penasaran. Di sini saya tidak akan membahas semua ayat ya teman-teman, karena kalau dibahas itu bisa seharian. Tapi hanya beberapa ayat saja yang akhirnya membuat saya berpaling atau berbalik mengikuti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-61 dikatakan, "Wa innahu la'imul lisya'ati falatam taruna biha wa tabi'uni hada syiratul mustaqim." Yang artinya, dan sesungguhnya Isa itu benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat.
Karena itu janganlah kamu ragu akan kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah teman-teman, kalimat yang membuat saya takjub dan luar biasa itu ada pada kalimat yang pertama, Isa itu benar. Yang kedua, janganlah kamu ragu. Yang ketiga, ikutilah aku. Yang keempat, inilah jalan yang lurus. Saat itu saya berpikir, ngapain saya harus ragu ya? Apa ada yang salah jika saya mengikuti ucapan Isa Al-Masih tersebut? Tentu tidak teman-teman, karena kalimat ikutilah aku itu berlaku bagi semua orang. Nah apalagi dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-34 dikatakan, Zalika Isa bin Maryam qolal haqqil lazi fihi yamtarun. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar. Wow, jadi di ayat ini dikatakan bahwa perkataan Isa itu benar. Nah teman-teman, kalau seorang perkataannya itu benar, otomatis nggak ada yang salah ya. Nah jadi dengan ayat ini, keyakinan saya untuk mengikuti Isa atau Yesus itu semakin besar. Oh iya teman-teman, saat itu saya belum mengenal Injil. Kitabnya seperti apa juga saya belum tahu gitu. Teman-teman juga harus tahu bahwa tidak semua umat muslim itu tahu dengan isi kitabnya. Contohnya, saya dari kecil hanya bisa sholat dan mengaji hingga remaja. Selama itu enggak tahu apa isi dan arti dalam ayat-ayat Quran tersebut. Karena orang tua kita dulu bilang, yang penting sholat, bisa ngaji, dan hafal ayat itu udah cukup. Nah dan kalaupun ada orang muslim yang paham dengan isi Qurannya, itu gak bisa sembarangan orang menafsirkannya, tapi harus melalui yang namanya ahli tafsir. Ya kalau menurut saya sih ya, sehebat-hebatnya ahli tafsir, mereka kan manusia juga, bukan Roh Kudus. Kalau di Kristen, Roh Kudus itu dapat dikatakan guru. Dalam hal ini, saya sangat bersyukur ada Roh Kudus yang selama ini membimbing dan mengajari saya dalam hal kebenaran. Haleluya. Waktu itu saya tinggal dan bekerja di Bogor. Masih bingung juga, pengen ke gereja mana. Nah, terus kalau saya udah di gereja, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Tapi hati ini tuh ngebet banget, kayak nggak bisa ditahan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk mencari gereja di sekitaran wilayah Bogor. Itu pun melalui bantuan internet. Nah, pas minggu paginya saya pergi ke tempat tujuan, dan puji Tuhan, ada seorang polisi yang memberitahu sekaligus mengantarkan saya persis di depan gereja tersebut. Oh iya teman-teman, saat itu saya memakai jilbab gitu. Jadi pengalaman yang luar biasa, saya pertama kali ke gereja memakai jilbab. Nah, tapi di dalam gerejanya ya saya buka jilbabnya karena malu juga nggak ada yang pakai jilbab gitu. Nah, karena bos di tempat tinggal saya kerja itu Islamnya fanatik banget, jadi terpaksa deh waktu itu saya sering berbohong hanya untuk sekedar saya bisa ke gereja gitu. Jadi kalau saya mau ke gereja ya saya berbohong lah gitu, karena dia fanatik banget. Jadi teman-teman, saya mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya itu justru setelah saya menerima Kristus.
sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan sampai sekarang pun saya memiliki 2 kitab. Nih, saya pegang kitabnya. Yang satu Al-Quran, satu lagi Injil, Alkitab. Nah, saya ya suka baca Al-Quran juga ya sampai sekarang ya, untuk sekedar pembanding saja teman-teman. Karena bagi saya ini sangat penting. Soalnya saya sering meluangkan waktu pada saat lagi nyantai atau sedang beristirahat itu untuk mengikuti perdebatan di forum-forum media sosial. Nah, karena kan teman-teman, penginjilan di dunia maya ya atau di media sosial itu sekarang ini sangat dahsyat, dan banyak saudara seiman kita yang ambil bagian di sana. Saya bikin akun FB itu udah 10 kali lah ada, nggak tahu lebih karena nggak ngitung juga. Jadi tiap kali mereka nggak bisa jawab, mereka itu blok akun FB saya gitu. Nah, jadi terpaksa saya buat akun yang baru gitu. Mereka itu seolah tersudutkan, padahal saya itu tujuannya ya hanya untuk meluruskan kesalahpahaman mereka saja, baik kesalahpahaman tentang Injil, tentang Yesus, dan tentang Allah itu sendiri. Pokoknya banyak banget deh hal yang perlu mereka tahu gitu. Mereka pun harus tahu sejarah juga. Karena bagi saya tidak mungkin ada satu kitab suci yang mengatakan atau menceritakan 2 hal yang berbeda, teman-teman. Saya ulangi ya, bagi saya gak mungkin ada satu kitab suci yang mengatakan atau menceritakan 2 hal yang berbeda. Contohnya, yang sering diperingati oleh umat muslim itu adalah Idul Adha. Menurut klaim mereka, anak yang dikurbankan itu ialah Ismail. Sedangkan menurut umat Kristen, anak yang akan dikurbankan itu ialah Ishak. Tuh, udah beda kan? Yesus itu udah jelas-jelas lahir di sebuah tempat bekas kandang hewan. Tapi menurut agama lain, Yesus atau Isa itu lahir di dekat sungai di bawah pohon kurma. Tuh, udah beda lagi. Yesus itu disalib, tapi mereka bilang Yesus itu nggak disalib. Nah, kita sebagai umat Kristen harus bisa menjawab jika seandainya ada orang yang bertanya kepada kita. Kita nggak tahu, mungkin orang-orang itu sedang mencari kebenaran. Nah, kita harus siap menjawab dan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi dasar keyakinan kita, bahwa sebagai umat Kristen kita tidak hanya sekedar percaya, kita tidak hanya asal imani saja, tetapi iman kita itu adalah iman yang bisa dibuktikan dengan fakta sejarah. Terserah orang mau percaya atau enggak, orang mau nerima atau enggak, itu bukan hak kita, tetapi itu bagiannya Roh Kudus. Yang penting saya menabur, memberitakan Injil sebagai kabar baik dari Allah. Nah, teman-teman, sebenarnya masih banyak hal yang saya ingin ceritakan di sini ya. Dan kalau diceritakan mungkin itu bisa seharian gitu. Soalnya banyak kisah atau peristiwa yang saya alami persis dengan apa yang Yesus katakan dalam Injil, bahwa kamu akan dibenci, kamu akan dikucilkan, dijauhi teman-teman, bahkan saudara ya, atau keluarga. Dulu saya hanya tahu dari cerita-cerita, dari kesaksian orang, dari buku-buku gitu. Tapi justru saya sekarang mengalaminya sendiri. Meskipun banyak tantangan, tetapi kebaikan dan pertolongan Tuhan itu sangat saya rasakan. Dan kebaikan dan pertolongan Tuhan itu selalu ada bagi saya. Haleluya.
Terus waktu saya ke Bandung itu sendirian juga. Saat itu saya masih bingung harus gimana, nanti bagaimana. Tapi ada banyak hal-hal ajaib yang saya alami di Bandung, yang semua itu tak lepas dari kebaikan dan campur tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya dan tidak pernah membiarkan saya sendirian, apalagi sampai terlantar. Nah, itu keyakinan yang saya pegang saat itu. Termasuk bagaimana reaksi orang tua saya. Nah, pada saat itu mereka sangat shock ya. Bagaimana bisa saya pindah agama gitu, atau menjadi seorang Kristen. Pernah suatu ketika pada saat saya pulang, saya diperhadapkan dengan situasi di mana orang tua dan keluarga besar saya, termasuk saudara-saudara saya, itu berkumpul di rumah hanya untuk mempertanyakan alasan mengapa saya bisa sampai pindah agama gitu. Jadi teman-teman, saat itu saya kayak semacam disidang aja gitu. Karena mereka pikir ya saya pindah agama itu karena sesuatu hal, contohnya materi. Nah, teman-teman saya juga berpikir seperti itu sama. Bahkan ada juga yang bilang karena pengaruh pacar. Tapi saya katakan itu semua keliru dan tidak benar. Namun puji Tuhan, pertanyaan-pertanyaan itu mampu saya jawab, dan saya yakin betul itu berkat bantuan Roh Kudus yang memampukan saya sehingga saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa persiapan sama sekali. Nah, jadi teman-teman, orang tua saya itu mereka ingin bukti, butuh pengakuan langsung keluar dari mulut saya bahwa sekarang memang saya menjadi seorang Kristen. Dan saya sudah persiapkan dari jauh-jauh hari ya, jika seandainya ada penolakan dari baik dari orang tua, keluarga, juga saudara. Karena saya yakin Tuhan Yesus itu menyertai saya. Demikianlah teman-teman kisah-kisah saya, kesaksian saya yang masih banyak kekurangannya. Kiranya dapat menjadi berkat bagi teman-teman semua. God bless you, salam damai guys. Dadah.